وهو خارج من جعل الحسن وما إلى روح علي بن عبد الله سلام وما إلى روح الحبيب حسن بن عبد الرحمن سلام الحبيب محمد بن هادي سلام وما إلى روح الشيخ أبو بدر الجيلاني وسلم بن أبو داري ومحمد الحسن الشاذلي والشيخ محمد سلمان المدني ثم إلى روح عطاء الله سكندري ووصولهم وقرهم من الله يغفرهم ويرحمهم ويجعلهم جنات مقامتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم من قومهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأبعادهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Telah berkata Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari di perkataannya di kitab Al-Hikam sampai di perkataan yang ke-13. Kaifa yashruqu qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi am kaifa yatma'u an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi, yang artinya bagaimana akan dapat terang hati seseorang yang gambar dunia terlukis dalam lensa atau cermin hatinya, atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah padahal ia masih terikat, terbelenggu oleh syahwat hawa nafsunya, atau bagaimana akan dapat masuk ke hadirat Allah padahal ia belum bersih, suci dari kelalaiannya, yang di sini diumpamakan dengan janabatnya, atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia yang halus atau dalam padahal ia belum taubat dari kekeliruannya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menghadapkan hati kita. Dialah Allah yang menarik hati kita untuk memandang kepada Allah di dunia ini. Bersyukur banyak kita sama Allah. Di dalam dunia yang banyak kejadiannya, di dalam dunia yang banyak ceritanya, Allah sempatkan, bahkan Allah alihkan pandangan kita terus untuk memandang kehidupan yang hak, kehidupan yang benar, kehidupan yang memang keberadaan kita di dunia ini untuk kehidupan tersebut. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan prinsip hidup dia di muka bumi ini untuk mengabdi, mereka lah adalah hamba-hambanya Allah. Rasulullah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau di dunia ini sepertinya engkau seseorang perantau. Semua yang berada di safnya Nabi Muhammad, semua yang mengikuti jejaknya Nabi Muhammad, semua yang mencintai Nabi Muhammad, semua yang mengikuti Nabi Muhammad, murid-muridnya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad, dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka hidup di dunia ini seperti perantau. Kalau sudah orang hidup di dunia ini seperti perantau, ketahuan mereka ini muridnya Nabi Muhammad.
Orang ini pengikutnya Nabi Muhammad. Perantau tidak mau membeli sesuatu yang banyak karena masih merantau. Kita lihat orang-orang yang merantau dari Padang merantau ke Samarinda, buka nasi Padang dia. Disuruh beli toko tidak mau dia. Kenapa? Masih merantau dia bilang. Suruh beli ini tidak mau. Namanya orang merantau, dia tidak mau membeli sesuatu yang banyak-banyak. Yang tidak perlu tidak akan dia beli. Karena dia merantau di tempat tersebut. Rasulullah katakan, kita di dunia ini, inilah tempat kita merantau. Bukan tempat tinggal, tempat kita merantau. Pandangan mereka dibersihkan oleh Nabi Muhammad. Hati mereka dibersihkan oleh Allah. Dipilih hati-hati seperti ini adalah hati-hati yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari, siang hari, malam hari, sampailah akhir umurnya mereka merantau di muka bumi ini. Rasulullah didik sahabatnya dan Rasulullah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah kalian di dunia ini sepertinya kalian ini seorang yang merantau, gharib. Sayyidina Ali Zainal Abidin, seorang cucu Rasulullah, bapaknya disembelih gara-gara perebutan tahta. Ada orang-orang yang mau merebut tahta, takut melihat cucunya Rasulullah ini jadi pemimpin di Islam. Dibunuhnya Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan diracuninya. Dengan kejadian ini anaknya setiap malam 1000 rakaat. Di pipinya Sayyidina Ali ada tanda hitam. Setiap hari menangis. Kenapa? Khaufan minal iqab, takut dihukum sama Allah, takut dimarahi Allah, takut tidak diridhoi oleh Allah. Ketika dia pernah umrah dan tawaf, pingsan Sayyidina Ali Zainal Abidin, dipegang oleh murid-muridnya, dibilang, "Ya Imam, kenapa engkau pingsan terus?" Dibilang, "Aku takut wahai muridku, ketika aku mengatakan labbaik, Allah katakan la labbaik wala sa'daik." Tidak ada panggilan dan jawaban untukmu, tidak ada kebahagiaan untukmu. Itulah yang membuat aku pingsan, takut sama Allah. Kejadian dunia, orang berebut kekuasaan, berebut tahta, berebut ini, tidak ada di akalnya, tidak ada di hatinya. Padahal dia adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini memang mainan dan mereka jadikan adalah tempat mereka merantau. Tujuan pandangan mereka, hidup mereka tidur. Inna sholati wa nusuki, solatku, ibadahku, hidupku, semua nyawa yang sekarang berjalan di badanku ini semuanya lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Orang-orang seperti ini, orang-orang ini tidak akan terlena hatinya dengan kejadian dunia. Fitnah apapun di dunia ini, dari zaman dulu dunia ini fitnah ini fitnah, berganti-ganti. Kenapa dibilang fitnah? Karena membuat hati kita goncang. Kalau membuat hati kita goncang itu namanya fitnah. Sesuatu yang membuat bingung, goncang manusia, itulah yang dinamakan fitnah. Dan dunia ini ada fitnah, dan setiap zaman ada fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah dajjal. Dan fitnah-fitnah ini tidak akan bisa menyentuh hamba-hamba yang sudah ada di hatinya bahwa mereka hidup di dunia ini sebagai perantau. Orang yang tahu dunia ini tempat mereka merantau, mengumpulkan kebaikan, dan dia akan bawa pulang kebaikan tersebut di tempat tinggalnya yaitu akhirat. Mereka melihat dunia ini tidak akan terkotori fikirannya. Mereka akan terus sibuk dengan Allah. Kita lihat zaman Imam Syafi'i, apa yang terjadi? Fitnah besar. Orang sampai di zaman itu maling kain kafan. Zaman sekarang tidak ada yang maling kain kafan. Belum sedahsyat zaman itu fitnah.
Ini orang nungguin jenazah masuk, kain kafannya diambil dijual demi untuk makan. Zaman Imam Syafi'i. Dan hidup di zaman itu Imam Syafi'i menghadapi kehidupan. Tapi karena mereka ini perantau, dunia ini tempat mereka merantau, bukan tujuan mereka, tempat tinggal mereka, kejadian fitnah dunia itu lewat dan tidak bisa memfitnah hati mereka, tidak bisa memfitnah akal mereka, tidak bisa memfitnah keyakinan mereka. Kenapa? Karena hati mereka sudah dihiasi cahaya yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cahayai hati kita dengan hadirnya kita di majlis seperti ini, dengan cahaya tersebut, sehingga fitnah dunia, kejadian dunia sedahsyat apapun tidak bisa memfitnah hati kita. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mewanti-wanti, sangat menjaga umatnya dari fitnah dunia ini. Setiap duduk Rasulullah mengingatkan sahabat-sahabatnya untuk tidak terlena dengan dunia, untuk menjaga diri mereka, hati mereka dari dunia. Sesuatu yang paling mulia kita miliki ini hati. Dan Rasulullah memerintahkan jaga hati kita ini dari dunia ini. Rasulullah yang memesan, tidak ada wali min auliyaillah kecuali menjaga hatinya dari fitnah dunia. Dikarenakan itu Al-Imam Ahmad bin Athaillah tadi kita dengarkan bagaimana akan dapat terang hati seseorang yang gambar dunia terlukis dalam lensa cermin hatinya. Bagaimana hati manusia ini bisa bercahaya? Tidak ada cahayanya. Kalau tidak ada cahayanya gelap. Hati yang bagaimana yang gelap, yang rusak. Kalau hati ini sudah rusak, tidak bisa digunakan, tidak bisa berhubungan sama Allah, tidak bisa mendapat hidayah. Kenapa? Jikalau di dalam hati manusia ini ada cermin dunia terlukis, dunia ini sudah terlukis di hatinya. Di tengah solat pun mereka ingat dunia. Segala sesuatu tidak ada lain, karena pandangan mereka dunia ini adalah tempat tinggal. Mereka akan selama-lamanya. Alhaakumut takatsur, membikin kalian lupa mengumpul-ngumpul harta terus. Pengen lagi punya ini, pengen punya ini, pengen punya ini, pengen hartanya berbanyak, bertambah, lupa menambah iman, lupa mau menambah dekat sama Allah. Itulah ada dua golongan. Dikatakan fulan ini orang awam, dikatakan orang ulama sufi, mereka ini orang awam, orang yang hidup di dunia, cari makan, habis makan dia sholat, ibadat, tapi tidak berpikir yang lebih. Mereka mikirkan yang penting hidup, makan, minum, punya agama, sholat. Inilah yang dinamakan orang awam. Ini orang awam. Ada orang yang sudah memiliki kedudukan, hidupnya ini beda sama orang awam. Ini bukan orang awam lagi, dinamakan orang salik atau murid, seorang murid. Hidupnya sudah pengen dekat sama Allah. Kenapa mau hidup? Saya pengen dekat sama Allah. Itulah kemarin bagaimana Imam Ahmad bin Athaillah memerintahkan kita untuk tafakkur, berfikir, untuk apa aku hidup? Untuk apa aku hidup? Untuk apa aku bangun? Untuk apa aku punya mata? Untuk apa Allah ciptakan dunia sejagat raya ini? Supaya kita tidak menjadi orang awam lagi. Kita bukan orang awam lagi. Kita orang sudah mencari kedudukan di sisi Allah. Beda orang kalau sudah hidup mau punya kedudukan di sisi Allah, mau bermakrifat kepada Allah, mau musyahadah sama Allah, pengen nyaksikan Allah, pengen kenal sama Allah, pengen dekat sama Allah. Inilah yang dinamakan seorang murid. Butuh perjuangan, iya butuh perjuangan. Mendapatkan kedudukan itu butuh perjuangan. Dengan apa? Dengan uzlah. Disuruhnya kita uzlah, berhalwat, mikirkan untuk apa aku hidup, untuk apa, untuk apa.
Sampai terangkat derajat nanti dengan zikir-zikir yang kita baca, baru kita berpikir, ya Allah, aku pengen sama Allah. Ini dunia semuanya hina, dunia ini akan hancur. Nah, hamba ini akan terangkat derajatnya dengan khalwah. Setelah itu baru di khalwah mau dekat sama Allah, pengen butuh hati yang bercahaya. Mau dekat sama Allah, mau berhubungan sama Allah, ini alat kita ini harus bagus. Alatnya ini hati. Jangan kita sibukkan dengan iri, dengan dengki, dengan sombong. Yang paling dahsyat, racun yang paling dahsyat, sumber dari segala penyakit hati, cinta sama dunia. Itulah sahibul kitab langsung mengatakan, bagaimana mau kenal, mau ketemu cahaya ini, nyambung dengan cahayanya Allah sehingga bisa berhubungan sama Allah, jikalau hati kita ini ada gambar dunia. Ketika mau cahaya ini mau muncul di hati kita, lagi mikirin handphone. 2021 ini banyak handphone Samsung yang baru keluar, merek ini, merek itu, kepikiran terus. Mau berzikir, bagaimana mau berzikir sama Allah? Ada mobil yang merek baru keluar, kepikiran. Ada sesuatu yang baru ini, kepikiran lagi. Dunia ini terus ada lukisannya di hati kita, sehingga cahayanya Allah tidak bisa menembus kepada hati kita tersebut. Akhirnya giliran urusan ibadat pengen cepet-cepet, baca Quran pengen cepet-cepet, ngapal pengen cepet, urusan majlis taklim pengen cepet. Tapi urusan akhirat, urusan dunia, hatta tengah malam tidak apa-apa, tidak tidur. Kenapa? Karena ada lukisan dunia sudah di hati. Yang baik susah masuk sudah. Duduk sama ulama, ketemu wali, ketemu orang baik, ketemu para solihin, tapi terhalangi untuk berhubungan sama Allah. Kenapa? Ada tulisan dunia ini. Nah, tulisan dunia ini disuruh dihapus. Dunia ini kita jalani. Apa yang ditulis oleh Allah akan sampai kepada diri kita, tapi jangan sampai ada di hati kita. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Ya Allah, ini pesannya Nabi Muhammad. Wahai umatku, kalian akan tinggal di dunia ini sebentar. Jadikan dunia ini tempat kalian berperantau. Au abiris sabil, seperti orang yang melewati jalan. Tempat tinggal kita di akhirat, itu tempat tinggal kita. Orang yang sudah punya cahaya hatinya, lukisan dunia tidak ada, kelihatan, ya Allah, itu tempat tinggalku akhirat. Ya Allah, duduknya aku di tempat ini adalah jalanku menuju akhirat. Aku sudah diberikan jalan oleh Allah. Oh, kita menikmati. Setiap kita duduk di masjid berzikir, merasakan Allah menyambungkan jalan kita dalam kehidupan yang hak, kehidupan yang benar, dan fitnah dunia tidak bisa mengganggu perjalanan kita menuju jalan yang hak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad mewanti dengan banyak ancaman. Rasulullah katakan, kalian pikirkan tulisan-tulisan dunia, di mana dunia ini halalnya hisab, rizki, apapun yang kita dapatkan, yang halal dihisab sama Allah, yang haramnya diiqab. Halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Yang halalnya dihisab, yang haramnya dihukum. Tidak ada yang lepas di dunia ini. Sampai Mu'adz mengatakan, Yahya bin Mu'adz mengatakan, aku tidak pernah melihat dua musibah yang dahsyat. Musibah apa itu wahai Yahya? Dia bilang, kita setelah kita dicabut nyawa kita, satu musibah, habisnya harta kita itu diambil dan disuruh bertanggung jawab kita dengan harta kita. Dua musibah langsung Allah timpakan, diambil harta kita dan kita disuruh bertanggung jawab. Harta tersebut diambil dan kita tidak bisa menikmatinya lagi ketika kita meninggal dunia. Dua musibah yang tidak ada sedahsyat itu, dibilang, yang aku lihat, yaitu diambilnya segala sesuatu, dan segala sesuatu itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini untuk orang yang Allah cintai dan Allah yang Allah benci. Allah yu'tihid dunya, Rasulullah pesan, ini Allah kasihkan dunia untuk orang yang dicintai dan yang tidak dicintai. Rasulullah pernah berjalan sama sahabat. Ada bangkai. Sahabat jalan, melihat bangkai. Wahai sahabatku, makanlah daging ini. Ya Rasulullah, ini bangkai ya Rasulullah, bangkai anjing lagi. Makanlah. Mau kalian? Makanlah. Enggak ya Rasulullah. Sesungguhnya wahai sahabatku, dunia lebih jijik daripada ini. Dikarenakan itulah aku larang ada di hati kalian. Rasulullah ini mau melarang nih solusi untuk kita. Tidak mau kita ini celaka. Kalau dunia ini gambarnya ada di hati kita, waduh. Al-Habib Abdullah Al-Aidrus dulu ditanyakan, bagaimana ini majlisnya Habib Abdullah Al-Aidrus, orang waliullah. Dibilang, la yuzkaru fihi dunia. Di tempat duduk mereka tidak pernah didengarkan cerita dunia. Ya Allah. Tidak pernah kami dengar di majlisnya Habib Abdullah Al-Aidrus ini disebut nama dunia. Para wali-wali Allah tidak mau namanya dunia ini disebut. Semuanya Allah, Rasulullah. Ini orang-orang surganya Allah. Nikmatnya surga ini bukan main. Kalau kita melihat orang yang paling hebat di dunia ini dengan kenikmatannya itu, mungkin kita akan mengatakan, tambahi lagi nikmatnya, kesian dibandingkan penduduk surga. Ini nikmatnya pembantu. Pembantu di surga begitu nikmatnya. Orang yang paling nikmat di dunia ini pembantunya di surga itu nikmatnya begitu. Tapi yang bisa menembus pandangan hatinya ini ke akhirat ini cuma hamba-hamba yang hatinya ini Allah berikan rahmat. Lukisan dunia ini mungkin pernah terhapus sehingga dia bisa melihat. Dan tempat-tempat seperti ini akan menjadikan pintu rahmat terbuka. Kadang-kadang kita bisa merasakan nikmatnya kita dan bisa memandang akhirat di tempat-tempat seperti ini. Nah, mudah-mudahan rahmat ini Allah tancapkan dan Allah tidak pernah cabut lagi sampai kita meninggal dunia. Kita menemukan jalan ini, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dulu Sayyidina Fudail bin Iyad mengatakan, jikalau Allah kasihkan aku ini dunia bihadzafiriha, dari ujung ke ujung nih diberikan, ini nikmat dunia buat engkau wahai Fudail bin Iyad, dan dari nikmat ini engkau tidak akan dihisap oleh Allah. Dia bilang, tetap dia bilang, aku tidak mau dengan nikmat dunia, dengan dunia ini. Dia bilang diberikan dunia, bukan nikmat ya, dunia. Kenapa wahai Fudail kau tak mau dunia ini? Dia bilang, tidak ada lain setelah aku mendengar bahwa Rasulullah bilang ini adalah sesuatu yang jijik. Walaupun aku tidak dihisap, walaupun Allah tidak marah dengan dunia ini, tetap aku jijik. Namanya barang jijik, barang yang kotor, tak mau. Nah, inilah yang ada di akal sahabat dulu. Pengikut Nabi Muhammad melihat dunia ini adalah sesuatu yang kotor. Bagaimana kita hidup di dunia? La ilaha illallah. Orang yang kalau sudah cinta sama dunia, pasti kalau dibilang dunia ini kotor, bagaimana kita hidup di dunia? Ya kita hidup di dunia mencari ridho Allah, bukan mau ngurusin yang kotor-kotor, bukan. Kita mau mencari ridhonya Allah, mau beribadah, mau berbuat baik, mau beramal soleh. Tidur kita punya niat baik, bangun punya niat baik, buat amalan kita baik, lidah kita baik, telinga kita baik. Ya Allah, inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan berkah hidup. Hidupnya berkah, hidupnya dikelilingi oleh kebaikan. Hidup kalau sudah bisa dikelilingi oleh kebaikan, bersyukur kita. Punya komunitas yang baik-baik. Ya Allah, kalau bukan Allah yang memberi, tidak akan bisa. Nah, kita banyak-banyak bersyukur bisa berkumpul di majlis seperti ini.
di mana kita menemukan jalan-jalan Nabi Muhammad. Bersama-sama kita di tempat ini mendapatkan hidangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidangan ini terus Allah berikan dan tidak Allah putuskan. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan dulu Nabi Adam alaihissalam ketika dia makan buah khuldi, dimakan oleh Nabi Adam buah khuldi, keliling surga Nabi Adam. Allah katakan, hei wahai malaikatku, kenapa ya Rabb? Tanyakan kepada Adam, kenapa dia keliling-keliling tuh, megang perutnya. Turun malaikat, wahai Adam, kenapa engkau memegang perutmu dan keliling surga ini? Aku dari tadi ini kesakitan perut, wahai malaikat. Sepertinya ada yang mau keluar. Di mana aku mau keluarkan hajatku ini, dibilang. Malaikat datang menghadap Allah dan Allah kabarkan, wahai malaikat, katakanlah turunlah dia ke dunia, karena di tempat ini tidak ada yang tempat kotor seperti itu. Ini surganya Allah, bersih. Surganya Allah semua penduduk surga itu muka mereka seperti Nabi Yusuf, badan mereka seperti Nabi Idris. Jadi ada kelebihan ahli surga itu, semua penduduk surga ternyata mukanya bukan seperti kayak Habib sekarang ini, enggak, berubah. Mukanya seperti Nabi Yusuf semuanya. Gantengnya. Itulah bidadari itu mau. Kalau kayak muka kita sekarang mungkin bidadari sana tidak ada yang mau. Bidadarinya ini satu tetes keringatnya turun ke dunia ini, satu dunia ini bau wangian. Saking dahsyatnya. Satu bidadari yang kelas, bidadari ini pembantu ya, kelasnya paling rendah, bau keringatnya itu satu dunia ini kebawaan semuanya. La ilaha illallah. Keringat kita, istri kita bisa lari, ini nak keringatnya bau satu dunia ini. Itulah penduduk surga, tidak ada yang jelek mukanya. Paling kecil muka mereka seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ganteng semuanya kita. Masya Allah, tempat yang indah, tidak ada orang tua, semuanya muda, semuanya mulia, semuanya terhormat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ini tempat, wahai Adam, tidak mungkin kotoran itu ada di tempat ini. Kotoran buah huldi itu kau bisa buang di tempat yang penuh kotoran, yaitu dunia. Dunia ini kalau ada ukirannya di hati kita, hati-hati ya. Kita cerita malam-malam, cerita sama orang masalah tanah kah, masalah apa, sampai tertidur masih ada bergambar di hati kita, jangan sampai. Lepaskan sudah. Habis cerita minta sama Allah, ya Rabb, mudah-mudahan ini, walaupun ini untuk halal yang baik, benar tidak apa-apa, berdoa saja. Tunggu nasib takdir kita, ya Rabb, supaya tidak menyentuh hati kita, karena hati ini tempat cahaya, tempat kita berhubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gambarnya dunia ini tergambar di hati kita, ditakutkan kita kena racunnya dunia tadi. Racunnya dunia ini, naudzubillah min dzalik, bisa menyakitkan hati kita, bisa menjadikan kita buta dan tidak bisa melihat jalan akhirat, dan tidak bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa. Bahkan jikalau ada orang yang menghina dunia, kita akan marah. Kita akan marah, kita akan tersinggung. Dan kita akan senang benar sama dunia ini, melupakan segala-galanya, lupa sama akhirat. Lupa kita sama akhirat. Itulah tanda racunnya dunia sudah masuk ke hati kita. Imam Ahmad katakan, bagaimana akan dapat terang hati seseorang yang gambar dunia ini terlukis dalam lensa cermin hatinya. Gak bisa terang hati kita. Mau hati kita terang, hati kalau sudah terang kalah kekayaan dunia. Hati kalau sudah bercahaya kalah segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Hatinya sudah bercahaya. Inilah alat yang Allah berikan. Jangan sampai rusak. Rusaknya ini dengan apa? Dengan gambar dunia. Kalau banyak gambar dunia, sudah tertutup
mau duduk sama wali, mau duduk ketemu malaikat, tidak bisa. Kenapa? Karena gambar dunia ada di hatinya. Tidak bisa dia mendapatkan mukjizat. Abu Lahab ini melihat mukjizat Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad membelah bulan, melihat ini, tidak bisa sampai, tidak bisa yakin sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena gambar dunia ada di sini sudah. Itu berhala yang paling dahsyat. Atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah? Bagaimana kita mau pergi kepada Allah? Ini kita di majlis ini mau membawa barang-barang kita dekat sama Allah. Di majlis seperti ini kita bisa dekatkan diri kita kepada Allah. Karena berkata para ulama, sesungguhnya jalan menuju Allah ini banyaknya seperti ka'ada di anfasil bashar. Banyaknya jalan menuju kepada Allah ini banyaknya seperti banyaknya nafas manusia. Kita lihat banyak dah. Setiap hari kita berapa kali bernafas. Allah bentangkan jalan untuk mendekat kepada Allah sebanyak itu. Itulah lau sadaqal murid la wajadu syekh indal abwab. Kalau seorang yang murid yang memang mau mendekatkan diri kepada Allah sungguh-sungguh, dia akan dapatkan dan ketemu gurunya ketika dia buka pintunya. Dia buka pintu rumahnya, dapatkan guru langsung. Kenapa? Karena memang sudah mau mendekatkan diri sama Allah. Hatinya ini sudah ditarik sama Allah. Tapi kalau orang sudah ditutup, kenapa tutup? Alatnya rusak. Alatnya ini ada gambar dunia. Gambar dunia bertumpuk di alat ini. Apa? Hatinya rusak. Nah, kalau sudah hati rusak, Imam bilang, maka cahaya itu tidak akan bisa hidup di hati manusia itu. Atau bagaimana dia bilang, akan pergi menuju kepada Allah. Bahkan pergi menuju kepada Allah pun tidak bisa. Mau ikhlas, mau beramal karena Allah. Segala sesuatu yang diamalkan hadir bersama Allah. Kenapa? Bagaimana bisa menuju kepada Allah padahal ia masih terikat oleh syahwat dan hawa nafsunya. Hati ini masih diikat oleh nafsu. Habib Ali Al-Habsyi mendidik, dan semua guru-guru kita mengajarkan untuk setiap malam kita di Hadramut sana, masjid-masjid semuanya baca doa yang dikarang oleh Habib Ali Habsyi. Rabbi inni ya dhas sifatil aliyya qaimun bil fina uridu atiyya, sampai berapa syair. Di akhir syairnya, wahfadil qalba an yulimma bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniya. Ya Allah, jaga hati kami ya Allah, sehingga kami ini ya Rabb diserang oleh syaitan dan nafsu dan hawa nafsu dan dunia. Wahfadil qalba an yulimma bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniya wahfadil qalba. Setiap subuh, sebelum subuh kita baca doa aja. Takut kita hati kita. Diajarkan semua orang-orang wali, orang-orang soleh, orang-orang yang sudah tahu jalan akhirat, jalannya Nabi Muhammad, semua minta hati mereka tidak ada lukisan dunia dan ikatan hawa nafsu tadi. Jadi ini 4 musuh kita: syaitan, nafsu, dunia, dan hawa. Orang yang sudah hatinya diikat oleh hawa nafsu apa? Mau ini. Dilihat di hatinya cuma ada mau saja. Yang dipikirkan di hatinya terus berpikir mau nafsu ini. Allah ciptakan malaikat dengan akal semuanya. Allah ciptakan hewan nafsu, mau mikir makan, minum, badannya yang dipikir itu aja. Akalnya tidak ada lagi. Hewan ini tidak punya akal. Yang dia pikir makan, minum. Tidak bisa diajak ngomong. Kenapa? Karena memang nafsu. Nah, begitulah manusia yang kalau memakai nafsu saja seperti hewan nanti. Diajak ngomong, diajak kenal Allah tidak bisa. Yang dia pikir makan, minum. Nah, syaitan diciptakan dari baranya hawa nafsu ini tadi. Gejolak apinya hawa nafsu ini dari syaitan diciptakan dari itu. Orang yang terbelenggu, terikat oleh hawa nafsu, mau sampai lupa dengan maunya Allah, sampai lupa bahwa dia di dunia ini harus mempunyai satu prinsip, yaitu apa? Sebagai perantau, dia akan mengambil sesuatu yang dia butuhkan saja.
Karena seorang perantau tidak mau dia membeli sesuatu yang banyak, mengambil yang banyak, dia akan menyimpan sesuatu untuk di akhiratnya, untuk di tempat tinggalnya. Atau bagaimana akan dapat masuk ke hadirat Allah? No, bukan lagi menuju Allah, ada bersama Allah. Ke hadirat Allah, hadir bersama Allah. Ana jalisun man dzakarani. Allah berfirman di hadits qudsi, aku duduk bersama hambaku yang menyebut namaku. Bagaimana manusia bisa merasakan kehadirat tersebut padahal ia belum bersih atau suci dari kelalaiannya? Yang di sini diumpamakan dengan janabatnya. Disebutkan pakai bahasa bahwasanya bagaimana bisa bersama Allah sedangkan kita masih junub, dibilang. Yang dimaksud dengan masih junub ini adalah dalam keadaan lalai. Atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia yang halus, rahasia yang dalam, lebih dalam lagi, padahal ia belum taubat dari kekeliruannya. Al-Imam Ahmad di sini menginginkan kita untuk benar-benar menjaga alat hubungan kita ini, hati ini. Hati kita ini harus kita jaga benar daripada cinta sama dunia ini. Kalau tidak, bisa hidup. Orang kafir bisa hidup, tidak usahkan orang yang tidak menyembah Allah bisa hidup. Dunia memang Allah kasihkan untuk yang mau dan tidak mau, yang dia senang sama yang dia senang. Tapi akhirat yang memang Rasulullah berpikir Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000 rakaat setiap malam. Kenapa ya Imam? Memikirkan kehidupan akhirat itu 1000 rakaat. Padahal dia adalah seorang yang sudah dijamin surga. Rasulullah SAW memuji Sayyidina Ali Zainal Abidin sebelum dia lahir. Akan muncul seorang yang bernama Ali Zainal Abidin di akhirat memimpin para ahli ibadah. Siapa itu? Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti orang ahli ibadah semuanya di bawah Sayyidina Ali Zainal Abidin, masuk surga bareng Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kenapa ketika ditanyakan kenapa kau tidak sibuk sama dunia ini, sama kehidupan ini, dia bilang aku mau kehidupan itu yang benar. Dia sudah melihat dunia tipu daya. Kalau kelas kita saja, zaman kelas orang umur 40 tahun, 50 tahun, sudah melihat dunia ini banyak tipu daya. Ya Allah, dunia ini tipu daya. Bagaimana orang yang sudah kenal Allah? Bagaimana? Kita saja melihat dunia ini sudah, ya Allah, hidup sungkan, mati tidak ada modal kita, ya. Yang kita takut sama orang berangkat tak bawa tas. Mau kemana? Ana mau ke Jawa, mau keliling, mau umroh. Mana tasnya? Berangkat ini mesti bawa tas, bawa modal. Ana tak bawa tas. La ilaha illallah, gila. Kita ini sudah sarap apa berangkat jauh-jauh begini tak bawa modal, tak bawa baju. Itulah orang yang sudah tahu bakal berangkat ke akhirat, tak bawa tas. Tidak bawa modal, tidak bawa ini, tidak bawa amal baik, tidak bawa pahala. Nekat kita. Gila kalau kita tidak pikirkan kehidupan ini. Nah memang ada hamba-hamba Allah yang tidak bisa mendapatkan pikiran ini. Tahu ada akhirat tapi tidak bisa dia pikirkan, tidak bisa dia nyiapkan. Orang-orang ahlillah sebelum meninggal kafannya dia siapkan. Kita lihat bagaimana banyak sekarang ini yang meninggal. Syekh Ali Jabir meninggal, bawa kafan dan dia siapkan. Dia pikirkan akhiratnya sudah. Wah ini bagus, kalau bisa ditiru kita siapkan kain kafan kita supaya kita ingat. Bukan kita mau mati cepat. Nanti kalau kita nyiapkan kafan nanti mati kita cepat. Enggak. Semuanya ada jadwal sudah. Enggak bisa lebih, enggak bisa kurang. Ya, enggak bisa lebih, enggak bisa kurang. Tapi dengan kita melihat kafan itulah akan mengajari kita, ya Allah, aku akan kembali kepada Allah. Aku di dunia ini perantau. Kalau orang sudah punya prinsip perantau, nikmat kita. Enggak bisa dunia menjajah kita. Mau beli ini, mau beli itu, buat apa? Aku merantau, numpang lewat ini dunia. Pengen punya ini banyak-banyak, kita mau merantau. Ngapain mau banyak-banyak punya? Kita ini merantau.
merantau. InsyaAllah orang yang sudah dapat prinsip merantau ini, dia akan membawa modal ke akhirat. Pasti dia kenal sama akhirat. Sudah punya rumah pasti orang ini. Karena Rasulullah bersabda, ad-dunya dar liman la daralah, dibilang. Dunia ini tempat tinggal bagi orang yang tidak punya tempat tinggal di akhirat. Yang punya tempat tinggal di akhirat, mikir tempat tinggal sana. Tempat tinggal kita sudah ada di sana, beda. Orang yang punya tempat tinggal di akhirat, dunia ini bukan tempat tinggalnya. Tapi orang yang menjadikan dunia ini tempat tinggal dia, akhirat tidak ada tempat tinggal dia. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah kembalikan kita semuanya, keluarga kami ya Allah, anak istri kami semuanya orang akhirat ya Rabb. Ya Allah, murid-murid kami, orang yang bersama kami, tetangga kami ya Allah, jadikanlah orang yang punya nasib di akhirat, punya kebahagiaan di akhirat. Dunia dan akhirat Engkau bahagiakan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah dunia, daripada kekotoran dunia, tipu daya dunia. Pelihara kami ya Rabb, jagalah kami dari kekotoran dunia ini dan jalankan terus kami ya Allah. Bimbing kami terus, jangan Kau lepaskan kami sampai kami bersama Rasulullah di surgamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami hamba-Mu yang fakir, kami hamba-Mu yang lemah, tolonglah kami ya Allah dengan segala kekurangan yang kami miliki ya Rabb. Ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, kabulkanlah hajat kami, hajat hadirin, hajat anak dan keluarga kami dan orang yang mewasiatkan kami untuk berdoa. Ya Allah, berikanlah kami selamatan dunia dan akhirat. Ya dzat tawli anal faqir wa ya dzal izzati anal haqir. Ya Allah sang pemberi, aku hamba-Mu yang fakir. Ya Allah, aku hamba-Mu yang hina. Muliakanlah kami ya Allah dengan ilmu, muliakanlah kami dengan akhlak, muliakanlah kami dengan hati yang mulia, hati yang tidak ada lukisan dunia, hati yang memandang kepada kehadirat-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya dzat tawli ana al-faqir wa ya dzal izzati ana al-haqir. Ya dzat tawli ana al-faqir wa ya dzal izzati ana al-haqir. Ya dzat tawli ana al-faqir wa ya dzal izzati ana al-haqir. Ya dzat tawli ana al-faqir wa ya dzal izzati ana al-haqir. Ya dzat tawli ana al-faqir wa ya dzal izzati ana al-haqir. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu qaribun minni. Mari kita meminta husnul khatimah kepada Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah.
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Di akhir majelis ini saya mau memberikan satu ijazah. Tadi pas ini baru ingat. Ada Habib Muhammad bin Ibrahim, ini seorang waliullah. Sampai sekarang kalau kita ke Hadramut tahu dia mempunyai magam seperti Nabi Khidir ya. Orangnya dibilang hidup masih hidup, bilang meninggal sudah meninggal ya. Tiba-tiba muncul kadang-kadang ini Habib. Ini Habib waktu zaman hidupnya memberikan ijazah dan mujarab. Orang kadang-kadang dapat ijazah tak bisa ngamalkan kalau belum ada jodohnya di ijazah ini. Nah, saya dapatkan ijazah ini dari cucunya sendiri. Untuk membaca Allahumma ja'al hammi akhirah. Itu aja. Ya Allah, jadikanlah keinginanku akhirat. Sebanyak 100 kali. Dia bilang dunia akan menjadi pembantu orang ini. Dunia ini tidak akan nyusahkan dia. Karena orang ini sudah minta akhirat. Insya Allah kehidupan dunianya digampangkan oleh Allah. Dan Allah berikan kesenangan dunia dan akhirat. Tapi dia harus berbacaan ini. Dan dari hati harus dia sebut, ya Allah, jadikanlah keinginan hidupku ini akhirat. Apa bahasa Arabnya? Allahumma ja'al hammi akhirah. Allahumma ja'al hammi akhirah. Itu aja diulang 100 kali. Mau tidur baca itu 100 kali. Baru tidur. Insya Allah rezeki. Dunia tidak bikin kita berat. Dan kita punya prinsip tadi. Kita adalah tempat perantau di dunia ini. Karena kita sudah minta akhirat. Ini ijazah dari Habib Muhammad bin Ibrahim Balfaqih. Ya, mudah-mudahan bisa ngamalkan semuanya. Ajaztukum, saya ijazahkan wirid ini seperti guru saya Habib Umar, Habib Ali mau mengijazahkan bacaan ini. Saya ijazahkan jikalau saya memiliki hak dalam ijazah tersebut. Saya terima ijazah ya. Anak-anak untung dari kecil sekarang baca itu terus. Nah, dapat jalan sampai akhirat kita. Ya, hada minna wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.